Turut berduka cita atas meninggalnya Afan Kurniawan, Ojo yang Erlindas Brimob. Sorry, bukan Erlindas, tapi sengaja dilindas. Ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh aparat terpeji selama periode setelah reformasi. Kalian bayangin, bulan kemerdekaan Indonesia biasanya kita berpesta, merayakan sebuah ulang tahun negara kita tercinta. Tapi tahun 2025 Agustus banyak orang, banyak masyarakat dari muda, kecil, tua, semuanya sangat marah dan sangat resah terhadap pejabat kita. Ya siapa yang nggak resah? Pejabatnya berjoget dan bersenang-senang di saat rapat paripurna. Di saat ekonomi rakyat semakin sulit dan semua serba mahal, serta pajak yang semakin hari semakin mencekam. Ditambah lagi semakin ke sini aparat negara kita, kepolisian Indonesia, terutama Brimob, kesannya seperti preman berseragam, kesannya seperti penuh arogansi. Mereka bekerja untuk siapa sih? Untuk negara atau untuk pemerintah? Mereka itu melindungi rakyat atau melindungi kursi kekuasaan sih? Kok semakin hari semakin ke sini kok mereka menunjukkan eksistensinya kalau mereka itu adalah preman. Kemarahan rakyat nggak bisa dibendung, mulai dari Jakarta, Malang, Surabaya, Solo, bahkan Makassar. Terjadi pembakaran fasilitas umum di mana-mana, terjadi penjarahan di beberapa rumah pejabat. Ya walaupun aksi ini nggak bisa dibenarkan, walaupun aksi ini bukan aksi yang benar, tapi yang sangat amat harus digarisbawahi, itulah bentuk ekspresi dari sebuah kemarahan rakyat. Itulah bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat melihat pejabatnya yang semena-mena. Apalagi selama ini mereka terkesan ngawur membuat sebuah kebijakan. Apalagi terkesan sangat amat konyol dalam membuat sebuah pernyataan publik. Bagi yang nggak ngikutin kasus ini, yuk kita bahas fenomena ini dari awal muasalnya terjadinya kemarahan masyarakat, apa itu fungsi aparat sesungguhnya, perbedaan mendasar antara negara dan pemerintah, dan yang terakhir, apakah memungkinkan membubarkan DPR di sistem demokrasi. Yuk kita bahas dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Kemarahan rakyat sebenarnya nggak terjadi begitu saja. Semuanya bentuk akumulasi dari kekecewaan mulai dulu-dulu. Pengawuran pejabat, pernyataan pejabat yang off the box, yang konyol, dan kebijakan yang ngawur, terus terkumpul sehingga puncaknya terjadi kemarin pada saat sidang paripurna di gedung DPR, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui semua, biasanya sidang tahunan itu dibuka dan ditutup dengan sebuah rapat yang penuh wibawa. Tapi apa? Mereka melakukan selebrasi, melakukan aksi joget yang sangat bikin rakyat darahnya mendidih. Bayangkan, mereka joget di tengah kenaikan gaji dan tunjangan. Walaupun ini masih belum pasti, katanya masih rumor, tapi sudah dibenarkan dan sudah diluruskan oleh beberapa anggota DPR itu sendiri, termasuk Bu Puan Maharani dan juga beberapa anggota DPR lain, teman-teman. Ada yang bilang tunjangan rumah yang awalnya dikasih rumah diganti uang 50 juta, bahkan sampai ada tunjangan beras yang sampai 12 juta, bahkan ada tunjangan telekomunikasi yang sampai 12 juta, teman-teman. Tunjangan beras 12 juta per bulan. Apa kalian mau dagang beras atau bisnis distribusi beras ya? Serakus-rakusnya orang makan beras, serakus-rakusnya kalian makan, ya nggak mungkin 1 ton dalam 1 bulan. Dan ada tunjangan telekomunikasi, komunikasi. Ini yang agak ngaco, teman. Jutaan rupiah nilainya tuh, puluhan juta bahkan. Apa setiap hari kalian tuh beli tower, membangun tower di rumah kalian? Atau setiap hari kalian itu habis komunikasi langsung dibuang dan punya ganti baru atau gimana, kan nggak ngerti. Itulah yang membuat rakyat marah di tengah kesulitan ekonomi. Banyak pengangguran, pajak semakin hari semakin dinaikkan, semua dipajakin lah kok DPR-nya
berpesta poria dan berselebrasi tanpa tekanan. Mereka itu wakil kita loh. Mereka itu dipilih untuk melakukan aspirasi dan menjalankan tugas yang kita amanatkan. Lah kok mereka seakan-akan nggak sadar keadaan rakyat Indonesia sekarang yang serba sulit. Dan diperparah dengan pembatasan di sosial media, mulai dari postingan penggiringan opini soal politik, penggiringan opini soal DPR, semua dibatasi. Pergerakan dunia media sosial penuh batasan, dan juga sekarang saat ini fitur live nggak bisa diakses di TikTok, teman-teman. Dan juga Komdigi memanggil TikTok dan Meta untuk membahas perihal isu ini agar beritanya tidak menyebar. Bencana nasional sudah terhitung bungkam, pemberitaan terhitung bungkam, sosial media ternyata mau dibungkam juga, teman-teman. Sehingga banyak masyarakat yang kecewa, apakah demokrasi kita akan dibungkam. Meletuslah demo pada tanggal 25 Agustus sampai saat ini, teman-teman. Dan di sepanjang demo itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Dan yang sangat amat disayangkan dan harus dipertanyakan adalah integritas Kapolri sendiri, teman-teman. Ya, semakin kesini kok kepolisian Indonesia kok lupa posisi mereka ya. Mereka itu bukan petugas pemerintah. Mereka itu petugas negara, aparatur negara, bukan aparatur pemerintah. Tugas mereka adalah melindungi negara dari ancaman dan konflik, kedamaian, dan lain-lain. Ingat, kalian berpihak pada negara, bukan kursi kekuasaan. Ada perbedaan mendasar antara pemerintah dan negara. Negara pada dasarnya adalah rumah besar kita semua, baik pemerintah, baik polisi, baik rakyat itu sendiri. Negara adalah cerminan rakyat itu sendiri. Rakyat adalah pemilik asli dari sebuah negara. Rakyat adalah pemilik inti dari sebuah negara. Tapi pemerintah adalah sebuah penyewa 5 tahun sekali yang ditugaskan untuk mengolah negara dalam urusan administrasi, kebijakan, dan hukum, teman-teman. Harusnya polisi berada di tengah. Harusnya polisi menengahi masalah ini. Harusnya polisi mengajak pihak pejabat untuk berdiskusi dengan warga Indonesia, untuk berdiskusi dengan pendemo, bukan membubarkan pendemo, bukan memerangi pendemo, apalagi membunuh orang sipil, bahkan yang nggak lagi demo. Banyak media pemberitaan ada Ojor terlindas, Afan Kurniawan terlindas. Ingat, teman-teman, dari video yang beredar di internet, apa kalian bisa berasumsi kalau itu terlindas? Apakah itu emang sengaja dilindas? Komen, teman-teman. Kalau menurutku itu bukan terlindas, itu adalah dilindas. Kapolri, Kepolisian Indonesia, TNI, semua aparatur negara, yuk kembali ke posisi dan tugas kalian. Tugas kalian bukan melindungi kursi kekuasaan. Tugas kalian adalah menjaga stabilisasi sebuah negara, menjaga ketertiban sebuah negara. Permasalahan ini bukan permasalahan antar suku, antar warga. Permasalahan ini adalah rakyat menuntut untuk berkomunikasi dengan anggota DPR. Rakyat kecewa dengan pejabat Indonesia. Anda selaku instansi yang bekerja di bawah naungan negara, harusnya Anda netral dan di tengah, bukan condong ke pemerintah. Ayolah, kembali ke tugas kalian semua, karena kalian dibayar oleh pajak keringat rakyat Indonesia. Sebenarnya dalam undang-undang sendiri sudah diatur tugas polisi itu adalah di tengah untuk negara, bukan untuk kursi kekuasaan, teman-teman. Dasar hukumnya ada di pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, polisi sebagai bagian dari kepolisian negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apa kalian melihat polisi melakukan tugasnya pada saat aksi demo kemarin, teman-teman?
mengayomi, melindungi, serta melayani masyarakat. Bahkan di poin ini tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan pemerintahan. Jadi, tugas polisi itu bukan melindungi presiden, bukan menjaga keselamatan kursi kekuasaan, tapi mengamankan keselamatan rakyat dan stabilitas negara agar tidak terancam perdamaiannya, agar tidak ada kericuhan di mana-mana. Ya kalau kalian menyerang pendemo, menyerang balik pendemo, maka kericuhan akan terjadi di mana-mana. Jangan salahkan pendemo jika mereka itu membakar semua. Wong kalian memerangi pendemo kok orang dilindas, orang ditabrak dan bermacam-macam video di media sosial. Polisi yang sangat-sangat amat arogan dalam menangani demo ini, teman-teman. Apakah demo itu salah? Apakah rakyat unjuk rasa di jalan umum itu salah? Sebenarnya ini sudah diatur dalam sebuah undang-undang pasal 28E Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat atau berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Aksi unjuk rasa dijamin oleh konstitusi dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Polisi hanya boleh mengatur aksi tetap tertib, bukan membungkam atau menyerang. Lah, kemarin kok ada nih dari kepolisian melarang adanya live TikTok. Apakah itu bentuk pembungkaman dari sebuah demokrasi? Ini bukan kataku loh ya, ini kata undang-undang. Ini ada datanya loh. Kalau kalian masyarakat awam, aku juga masyarakat awam, zaman sekarang kita bisa searching di internet, kita bisa tanya AI, referensi undang-undang tentang kepolisian ini, teman-teman. Semuanya lengkap kok, semuanya sudah terbuka informasinya. Nggak harus sekolah untuk memahami informasi tersebut, nggak harus sekolah. Kalau memahami, kalau polisi itu adalah petugas negara, bukan petugas pemerintah. Sebenarnya dalam dunia kepolisian sendiri sudah ada SOP dan aturannya, yaitu Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan juga standar internasional. Prinsip kegunaan kekuatan. 1. Legalitasnya sama dengan tindakan harus sesuai hukum. 2. Nesitas atau keperluan. Hanya digunakan jika benar-benar diperlukan. 3. Proporsionalitas. Kekuatan harus seimbang dengan ancaman. 4. Akuntabilitas. Setiap penggunaan kekuatan bisa dipertanggungjawabkan. Ingat ya, semua keputusan dan semua konsekuensi dari tindakan harus ada pertanggungjawabannya. Urutan penggunaan kekuatannya. 1. Kehadiran polisi, show of force. Itu sudah benar, teman-teman. Yang 2, perintah lisan. Yang ketiga, kendali tangan kosong atau lunak, dorongan atau menghalau atau berbaris di depan agar pendemo nggak bisa masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kendali tangan kosong keras, membatasi gerak bila melawan, bisa menggunakan tongkat dan tameng. Yang kelima, senjata tumpul atau bahan kimia atau gas air mata, teman-teman. Dan yang keenam, senjata api bisa digunakan jika ada seorang yang melakukan kriminal yang mengancam nyawa. Baru polisi diperbolehkan menggunakan senjata api. Tapi pada dasarnya adalah satu, itu ada tahapannya, itu ada prinsipnya dan ada penanggung-jawabannya. Apakah kemarin polisi langsung menggunakan gas air mata atau gimana, entahlah, aku nggak terlibat di demo. Sedangkan dalam hukum internasional sendiri, PBB 1990, aparat hanya boleh menggunakan senjata api untuk membela diri atau orang lain dari sebuah ancaman yang mengancam keselamatan sebuah individu. Oke ya, ini sama ya. Yang kedua, tidak boleh menembak atau membubarkan kerumunan. Setiap korban akibat tindakan aparat harus segera diproses hukum. Kode etik kepolisian internasional atau Interpol, polisi harus menjadi pelindung masyarakat, bukan alat represi.
Menembak, memukul, atau menyerang demonstran secara brutal tidak sesuai Undang-Undang 1945, tidak sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Sorry, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa, bahkan melanggar hukum bukan HAM internasional. Brutalitas hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan seperti yang sudah terlihat di demo tanggal 28 Agustus kemarin, teman-teman. Intinya, polisi punya SOP, punya penanganan sendiri. Jika emang kekerasan diperlukan, maka polisi bisa melakukan kekerasan. Tapi, apakah pelindasan dan pembubaran menggunakan sebuah mobil taktis dan penembakan di jalan umum menerus sampai malam itu diperlukan, teman-teman? Aku bukan orang hukum, aku bukan ahli tata negara, tapi tuliskan pendapat kalian di bawah kolom komentar. Tapi yang jelas, polisi sekarang nggak mencerminkan tugas mereka sebagai aparat negara. Disclaimer, teman-teman, di sini polisi nggak semuanya buruk. Ada kok polisi yang benar-benar berjuang untuk negara kita, berjuang dengan tulus hanya menjalankan perintah. Mereka lagi bekerja, mereka juga mencari nafkah untuk anak mereka, istri mereka di rumah. Ya, semuanya memang nggak arogan. Sebagian yang arogan itu adalah polisi-polisi yang masih muda, yang masih baru masuk kepolisian, dan juga polisi yang katanya masuknya dengan sogokan. Masih SMA lagi. Ya, aku setuju, nggak semua polisi itu buruk, nggak semua polisi itu jelek. Yang menjadi urusan kita menuntut keadilan dan menuntut hukum. Gimana anggota Anda sudah membunuh ojol dan sudah melindas orang yang tidak bersalah, bahkan tidak lagi berdemo. Anda sebagai Kapolri yang harus bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Apakah bentuk tanggung jawabnya hanya sebatas minta maaf atau gimana? Komen, teman-teman. Banyak masyarakat unjuk rasa, demo itu meminta pembubaran DPR, dan banyak orang-orang di atas, orang-orang politik menepis anggapan, wah, nggak bisa kalau dalam sebuah demokrasi anggota DPR dibubarkan, DPR dibubarkan. Ada perbedaan tuh antara pembubaran anggota DPR dan pembubaran DPR. Perlu digarisbawahi kalau pembubaran DPR dalam sistem presidensial, pemerintahan yang berbasis demokrasi, berbasis presiden, DPR itu diperlukan sebagai suatu lembaga, itu diperlukan tujuannya agar mereka melakukan sebuah pengawasan kepada pemerintah. Tapi yang dimau rakyat bukan menghilangkan DPR sebagai lembaga, tapi menginginkan reformasi atau pembubaran DPR atau anggota DPR-nya. Karena menurut rakyat, menurut masyarakat Indonesia, banyak segmen, banyak kebijakan, bahkan banyak ucapan publik yang nggak pantas keluar dari mulut DPR, teman-teman. Tapi jika pertanyaan adalah, apakah mungkin membubarkan anggota DPR? Apakah mungkin mengganti semua anggota DPR RI dan melakukan pemilihan ulang? Jawabannya adalah mungkin, teman-teman. Ya, pembubaran anggota DPR bukan DPR sebagai suatu lembaga atau anggotanya saja itu memungkinkan, teman-teman. Ya, dalam sumber demokrasi sebenarnya memungkinkan. Yang pertama adalah pemilu luar biasa atau snap election. Jika krisis politik semakin dalam, presiden atau Mahkamah Konstitusi bisa didesak untuk mempercepat pemilu legislatif. Yang kedua, amandemen konstitusi. MPR punya kewenangan merevisi aturan. Jika ada dukungan luas dari rakyat dan elit, maka itu bisa dilakukan. Tapi kedua poin ini semuanya melibatkan inisiatif dari pemerintah, dari presiden atau MPR atau Mahkamah Konstitusi. Tapi jika mereka tidak mau merespon, jika mereka tetap tutup telinga, sebenarnya ada pilihan ketiga, yaitu people power. Jalur ini memang di luar konstitusi, tapi secara sejarah kita membuktikan tahun 1966 dan 1998.
Rakyatlah yang akhirnya jadi hakim tertinggi di sebuah negara, karena rakyat adalah pemilik sejati dari sebuah negara itu sendiri, teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah DPR bisa dibubarkan? Secara lembaga, secara konstitusi, parlemen DPR atau lembaga DPR ini nggak bisa dibubarkan. Tapi kalau anggotanya bisa dibubarkan dan diganti ulang, teman-teman. Walaupun sulit, tapi bukan berarti mustahil. Fenomena yang terjadi saat ini, yang terjadi pada Indonesia saat ini, sebenarnya masa lalu sudah terjadi tahun 1998, teman-teman. Ya, zamannya reformasi. Tapi di dunia barat, di dunia internasional juga ada yang cukup besar, teman-teman, yaitu revolusi Prancis pada tahun 1789, teman-teman. Apa yang membuat kejadian revolusi Prancis menjadi pecah? Sebenarnya poin-poinnya mirip sama keadaan kita sekarang, teman-teman. Yang pertama adalah kesenjangan sosial yang semakin besar. Antara si miskin dan si kaya gapnya terlalu tinggi. Yang kedua, pajak menindas yang hanya ditanggung rakyat jelata, sementara bangsawan bebas dari pajak. Yang ketiga, pemerintah atau Raja Louis yang ke-XV1 teman-teman, sibuk dengan gaya hidup mewah dan boros, mengabaikan jeritan rakyat. Intinya yang poin 3, raja pada saat itu nggak mau mendengarkan rakyat dan nggak mau untuk turun ke rakyat mendengarkan aspirasi mereka. Rajanya terkesan bodoh amat dan ya memiliki dunia sendiri. Apa ini nggak mirip sama kita, teman-teman? Komen, teman-teman. Revolusi Perancis mengajarkan kita satu hal, kalau kekuasaan bisa ditumbangkan di tangan rakyat. Jadi kesimpulannya video ini adalah demo pada tanggal 28 Agustus sampai sekarang itu bukan lagi soal gaji DPR, bukan lagi soal anggaran tunjangan DPR, tapi menjadi melebar kemana-mana. Masyarakat jadi tahu kalau polisi sekarang kok seperti kehilangan tugasnya. Ya, walaupun nggak semua polisi seperti itu, aku yakin banyak polisi yang masih tupoksi, teman-teman, masih profesional. Tapi yang nampak di media dan terekam kamera emang kebanyakan yang brutal sih. Tapi yang harus kita akui, teman-teman, mereka juga dalam rangka menjalankan tugas. Mereka dalam rangka mencari uang untuk keluarga mereka. Mereka dalam rangka menjalankan perintah atasan. Jika terjadi penyalahgunaan SOP atau jika terjadi kebrutalan oleh bawahan Kapolri Indonesia atau Pak Kapolri, ya tolong dong anak buahnya ditegur. Dan Anda jangan cuma minta maaf, karena kasus kepolisian Indonesia ini sudah banyak yang kontroversi. Mulai dari Kanjuruhan, Sambo kemarin, dan masih banyak lagi sampai saat ini, teman-teman. Pokoknya kalau kepolisian bikin ulah, bikin gaduh, itu bukan hal baru di Indonesia. Tapi itu nggak mencerminkan kebanyakan polisi. Tetap kita harus agak bijak memandang polisi ini, teman-teman, ya, karena mereka juga nggak semuanya buruk dan mereka juga menjalankan tugas, ya, walaupun mereka menjalankan tugas dengan salah. Terus solusinya apa? Solusinya adalah anggota DPR yang didemo masyarakat yang membuat rakyat marah saat ini, mbok ya turun dong, turun temui rakyat, ajak mereka dialog, tanya apa mau mereka, apa yang mereka aspirasikan. Jangan hanya bikin video klarifikasi, jangan hanya tampil di layar handphone aja, jangan membuat konten aja. Giliran kampanye Anda berani turun kok, sekarang kok nggak berani turun. Masa kalah sama bupati-bupati? Ya mereka turun loh, beliau turun loh, walaupun dilempari botol aqua. Masa Anda nggak berani turun? Turun dong, temui para pendemo, gentle dong. Anda itu wakil rakyat, bukan penguasa elit. Anda itu dulu mengemis suara kita, Anda itu dibayar dan di voting untuk mewakili suara kita ke gedung DPR. Kalau ada orang protes, kalau ada orang marah, rakyat marah, ya temui dong, jangan kabur ke Cina, ke Singapura, bahkan jangan cuma bikin video klarifikasi sambil nangis. Jangan minta maaf aja, karena ini bukan bulan Lebaran, teman-teman. Dari kejadian ini kita harus belajar kalau Indonesia bukan dalam keadaan baik. Indonesia nggak baik-baik saja, banyak rasa menderita, banyak rakyat yang
hidupnya susah, katanya ekonomi bertumbuh, katanya lapangan kerja tinggi, pengangguran turun, tapi kenyataannya masyarakat merasa sulit. Masyarakat merasa hidupnya ke depan ini, hari-hari ini semakin sulit dan pekerjaan semakin susah, teman-teman. Pak Prabowo Subianto turun dong, turun dan dengarkan rakyat. Apa yang mereka mau? Temui para pendemo dan temui pengunjuk rasa, ajak mereka untuk berdiskusi, ajak mereka untuk mengeluarkan aspirasinya dan tampung aspirasi rakyat Indonesia. Ya, walaupun dalam sebuah demo, dalam sebuah aksi seperti ini, nggak bisa dipungkiri kalau penyusupan atau pengontrolan massa, pengkondisian massa itu ada yang mendalangi, itu pasti memungkinkan. Pasti ada yang mendalangi, pasti ada yang mensponsori, mendanai, dan lain-lain, pasti ada. Namanya juga politik. Tapi selepas itu semua, masyarakat marah itu bukanlah sebuah kontrol atau sebuah skenario elit, itu murni skenario masyarakat bahwa saat ini ada yang menunggangi kepentingan masyarakat. Memang betul, ya itu karena imbas, karena konsekuensi dari sebuah unjuk rasa atau demo pasti ada ditunggangi oleh kepentingan yang terlibat. Jadi kalau Bapak bilang ini dikontrol asing, dikontrol oleh elit golongan tertentu, ya memang betul. Kalau setiap demo, unjuk rasa, protes pasti ada yang menunggangi. Tapi kemarahan masyarakat karena sini sudah terjadi di mana-mana dan di media sosial juga sudah banyak yang mendukung dan lain-lain. Ini kan bentuk masyarakat lagi protes nih, Pak, Indonesia lagi gak baik-baik saja loh. Gimana ini Pak? Ya minimal akui dong kalau Indonesia dalam nggak baik-baik saja. Ya walaupun Bapak percaya kalau Indonesia bertumbuh, penganggurannya berkurang, ya nggak apa-apa lah. Itu keyakinan Bapak. Tapi kenyataannya saat ini warga marah dan kecewa, Pak. Buat teman-temanku yang lagi demo, buat teman-temanku yang lagi menyuarakan aspirasinya di jalan-jalan, di gedung DPR, di Mabes Polri, dan di mana-mana, jaga kesehatan kalian, jaga keselamatan kalian. Dan pesanku cuma satu, demo ini jangan melebar kemana-mana, jangan hilangkan fokus kalian, jangan fasilitas umum seperti halte, tempat fasilitas umum dirusak, jangan dibakar. Fokus turun jalan aja, hindari anarkis sebisa mungkin. Ya walaupun ada penyerangan dari polisi, sebisa mungkin dihindari. Pokoknya kita turun ke jalan, kalau bisa kurangi anarkis, teman-teman. Mungkin dulu dari aku Bang Tejo, dan bye-bye.